Orang-orang Indonesia liburannya ke Kuala Lumpur yang memang kakak. Tahun lalu Malaysia nomor 1 ya di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdai Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini aku ada video guys yang menarik untuk kita reaction, untuk kita kasih tanggapan nanti. Gimana videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Nah, ini ada seorang teman yang komentar ya, orang Indonesia sepertinya ya. Viti, aku orang-orang Indonesia liburannya ke Kuala Lumpur yang memang kakak, karena harga tiket pesawat di dalam negeri itu luar biasa, tidak masuk di nalar. Contohnya ini ya, tak masuk akal lah ini ya. tiket untuk tanggal 1 Mei ya, 1 Mei itu harganya adalah Rp1.095.000 dengan Citylink dari Pulau Bali ke Lombok. Durasi penerbangan hanya 40 menit ya. 40 menit terbang itu 1 juta lebih ya. Masih menit saja. Lebih murah Surabaya Jakarta atau Jakarta Surabaya ya. Atau mungkin dari Bali ke Kuala Lumpur malah lebih murah ya. Jadi harga tiketnya ini sudah nggak masuk akal sama sekali ya. Dan ini ya saya herankan kenapa tidak banyak orang yang menyoroti betapa luar biasa nggak masuk akalnya harga tiket pesawat kita ya. Nah, ini kita minta para influencer, terus pemangku bisnis wisata di Bali dan di banyak kota-kota di negara kita, juga para anggota DPR pusat maupun daerah untuk menyoroti harga tiket yang mahal ini ya. Ini sangat tidak wajar harganya, jadi harus disoroti ya. Nah, gimana kita mau liburan di dalam negeri kalau harga tiketnya di luar nalar seperti ini ya, terlalu mahal ya, nggak masuk akal itu. Nah, ya tapi gimana lagi, kita tidak punya kuasa untuk merubah ini ya, karena memang dugaannya adalah persaingan di dalam negeri memang nggak banyak, jadi perusahaan penerbangan yang ada boleh sesuka hati menentukan harganya ya, dan konsumen tidak ada pilihan lain mau naik pesawat atau naik kapal laut, pilihannya itu aja, khususnya di luar Jawa. Itu yang kasihan sekali. Kalau kita yang di Jawa itu bisa naik bus malam atau naik kereta api, pilihannya cukup banyak ya, kita alternatif cukup banyak ya. Naik bus malam juga nggak terlalu jelek karena adanya Tol Trans Jawa. Itu perjalanan Surabaya Jakarta kira-kira 10 sampai 12 jam sudah bisa sampai ya. Jadi kalau tiket pesawat mahal begini kita bisa naik kendaraan darat gitu. Nah, teman-teman yang di luar pulau nih kasihan ya. Itu aja pendapat dari saya, tidak ada maksud apapun kecuali untuk edukasi, diskusi dan informasi ya. Nah, yang mau komentar silakan komentar, yang belum follow silakan follow. Yang mau bagikan konten ini boleh, yang berikan like terima kasih semuanya. Tapi kan aneh juga ya, biasanya kan di dalam negeri itu, di dalam negara itu biasanya lebih murah lah daripada ke luar negeri kan. Begitu kan perjalanannya, perjalanan dari sini dari Kuala Lumpur ke Indonesia aja ke Surabaya itu udah 2 jam guys gitu, artinya 2 jam lebih gitu ya. Artinya kalau 40 menit dari Lombok ke Bali bisa 1 juta lebih, dan ke sini itu bisa dapat tiket pulang pergi uang 1 juta, uang sebesar itulah gitu, bisa punya tiket pulang pergi.
ya bukan hanya lebih murah tapi jauh lebih murah gitu kan. Itu kan nantinya kan jadi kerugian sendiri ya buat tempat wisata. Kenapa negara membiarkan ini semua ya? Kan bisa mengurangi orang-orang yang mau datang ke tempat wisata itu gitu. Kalau per apa ya, dimahalkan gitu kan. Kan rugi sendiri sebenarnya. Kok bisa ya? Ya gimana? Gua nggak tahu cara-cara bisnis itu. Maklum orang desa guys, orang kampung kan gitu. Ini gua ada videonya lagi guys. Ini ya. Ini nih Terima guys. kasih Kak Kasmiati atas tanggapannya ya. Malaysia pemandangannya biasa-biasa saja, Iya. bener Kak Kasmiati ya. Ini teman saya Kak Kasmiati ini ya, dari Indonesia. Dia bilang pemandangan alam di Malaysia, tempat-tempat pelancongan semuanya biasa-biasa saja. Ya, pemandangan di Indonesia jauh lebih bagus. Tapi Kak Kasmiati, lihat ini statistik ya. Ini tahun lalu Malaysia nomor 1 ya di ASEAN ya, yang kedatangan pelancong ya, mancanegara, turis-turis asing. Nomor 1 di ASEAN adalah Malaysia, 26 juta orang ya. Lalu Indonesia Thailand jauh ya. nomor 2, 24,6 juta orang. Singapura 11,3, Vietnam 11,3. Nah, kita itu berapa itu? 9 sekian juta ya. Kita kalah loh sama Vietnam. Iya. Ya. Nah, ini artinya apa? Kita harus berbenah. Indonesia harus berbenah. Ya, dari segi infrastruktur, transportasi Setuju. umum, kebersihan, tata kelolanya, ya, Keamanan. tempat-tempat wisata kita banyak, cuma nggak ada pengelolaan yang profesional yang bagus, ya. Toiletnya harus dibangun, Iya. lalu Dan gratis. parkirnya, tiketingnya harus jelas, pungli nggak boleh Setuju. ada ya. Terus dari bandara, dari pelabuhan feri, stasiun kereta api harus ada bus kota yang murah, Iya. angkutan umum ya. Kalau apa-apa mahal di negara kita ini, tiket pesawat domestik aja mahal ya. Siapa yang mau wisata ke negara kita? Orang kita sendiri aja wisatanya ke Vietnam, ke Malaysia, ke Thailand. Ya males kita ini wisata di dalam negeri karena tiket pesawat kita tuh mahalnya minta ampun ya. Ya ini adalah fakta yang harus kita terima. Iya. Ya. Kalau kita nggak berbenah akan makin tertinggal. Filipina itu sekarang juga berbenah, Kamboja, Laos ya. Mereka semua ingin menarik turis sebanyak mungkin ke negara mereka. Kita harus berbenah, itu pesan saya. Terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat. Boleh bagi-bagikan, posting ulang. Yang mau komentar silakan komentar. Yang berikan like terima kasih. Yang belum follow kami silakan follow kami. Iya, kalau nggak berbenah ya sampai kapanpun ya akan tetap ketinggalan. Kita akan tetap ya seperti itu aja gitu. Ya mungkin yang kita lihat itu hanya Bali ya. Bali ramai dengan turis, ramai dengan orang bule, ramai dengan orang putih gitu. Ya memang ramai di sana gitu. Tapi berapa ribu, berapa juta gitu. Kita itu masih kalah bersaing dengan Vietnam. Jangan berbicara Malaysia. Malaysia itu di nomor urutan 1 di Asia Tenggara. Vietnam aja kita masih kalah gitu. Turis itu ya seperti kita lah ya. Kita mau jalan-jalan kemana aja lah. Pasti kita yang difikirkan itu yang pertama itu ya masalah keamanan. Masalah keamanan kan. Pasti itu siapapun lah. Turis siapapun dari manapun pasti yang ada dalam otak pertamanya itu adalah keamanan. Kalau di negara itu nggak aman, kurang aman gitu, di tempat itu nggak aman, yakin nggak ada orang pergi, yakin gitu. Gimana kita mau menarik wisatawan asing, wisatawan lokal aja susah untuk datang ke tempat-tempat kita, ke tempat-tempat wisata kita. Yang pertama ya mahal, kosnya aja mahal dalam negeri gitu. Dalam negara kita aja mau nerbang ke sana ke sini
mahal, ongkos gitu mahal banget di sana. Terus angkutan umum, transportasi umum gitu, transportasi umum untuk orang awam gitu ya, itu di sana itu minim sekali gitu, minim angkutan umum. Paling enggak ya di Jakarta aja, nggak usah bicara di kota-kota lain, di Jakarta aja itu masih belum sesignifikan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini guys, kalian kalau pernah datang ke Kuala Lumpur, ini teman-teman yang ada di Indonesia pernah datang di Kuala Lumpur, transportasinya itu sekarang itu bukan hanya berbenah kalau, tapi udah menambah LRT, MRT-nya udah berapa. Sekarang jaringan-jaringan busnya itu sampai ke kampung, pelosok kampung itu. Di kampung-kampung itu semuanya ada transportasi umum. Jadi kalian mau ke mana aja udah tersentuh dengan transportasi umum di Kuala Lumpur ini. Kuala Lumpur dan Selangor. Ada semuanya, guys. Itulah kenapa di tahun 2023 kemarin, di tahun lalu, Malaysia itu menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Wisatawan asing gitu. Kita berburu wisatawan asing itu mempromosikan wisata kita itu, keindahan negara kita. Percuma kalau di dalam negara kita infrastruktur keamanan terus dan lain-lainnya, kebersihan itu nggak dibenahi, nggak diperbaiki, ya percuma guys. Percuma kita teriak-teriak mempromosikan wisata kita, mempromosikan tempat pelancongan kita. Tempat pelancongan kita mau dipromosiin gimana pun, orang nggak akan tertarik. Kenapa? Ya karena orang berpikirnya kalau keamanannya udah kayak gitu, seperti kejadian yang kemarin, yang bule itu yang dirampok itu, yang dirompak. Kalian pasti dengar itu di berita, udah viral banget. Dirompak, turis asing dirompak di Indonesia. Itu salah satu contoh aja. Kejadian-kejadian itu sebenarnya banyak dan sering terjadi di Indonesia gitu. Itu ironisnya di Indonesia itu, ketika kejadian seperti itu masih terulang lagi. Bukan malah berbenah, bukan malah membenahi, memperbaiki gitu. Seharusnya jangan menunggu negara jangan menunggu pemerintah untuk membenahi, tapi kita sendiri harus berbenah gitu, memperbaiki diri kalau mau tempat kita itu mau dikunjungi oleh wisatawan asing. Kalau orang banyak yang datang ke Indonesia berkunjung, berwisata, melancong gitu, dan mereka merasa aman, merasa nyaman, ya mereka akan berkali-kali dan mereka akan bercerita ke tetangganya, ke jirannya, kalau di Indonesia tuh aman. Kalau nggak aman, mereka akan bercerita kalau di Indonesia tidak aman, dan akhirnya apa? Tetangganya nggak akan datang, jirannya nggak akan datang, guys. Disitulah pengurangan itu, pengurangan orang yang datang ke Malaysia itu ke Indonesia itu, akhirnya Indonesia nggak laku kalau terus-terusan begini, guys. Gitu. Malaysia berhasil dengan berbenah. Malaysia iya memang nggak seindah di Indonesia, tapi kalian lihat, turis lebih tertarik ke Malaysia. Ada apa? Coba, ayo bayangin, ada apa? Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.